Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum, di masjid dekat rumah saya ketika sholat berjamaah imamnya terlampau lama saat sujud sehingga banyak jamaah yang mengeluh, khususnya orang tua. Akan tetapi kata Pak Imamnya, ya memang di dalam sujud kita disunnahkan berlama-lama karena di situ diperintahkan untuk berdoa. Mohon solusinya. Kepada saudara yang bertanya dan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, ya jadi memang ada sebuah hadis Nabi ya, yang menganjurkan ya agar kita memperbanyak berdoa di dalam sujud. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, momen paling dekatnya seorang hamba dari Tuhannya, wa huwa sajid, yaitu ketika hamba tersebut sujud. Fa aktsiru ad-du'a, maka perbanyaklah ya di dalam doa di dalam sujud tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i. Ya, namun hadis ini ya dipahami oleh para ulama bahwa anjuran memperlama durasi sujud untuk diisi dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya yaitu berlaku ketika kita sholat dalam keadaan sendirian. Ya, adapun ketika kita menjadi imam khususnya dalam sholat berjamaah, maka ya tidak dianjurkan untuk memperlama sujud. Ya, kita tidak dianjurkan untuk memperlama durasi sujud, bahkan kita dianjurkan untuk meringankan. Ya, jadi kita tidak boleh memberatkan jamaah. Ya, seperti misalnya ketika membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, ya hendaknya kita memilih bacaan yang ringan. Ya, jangan terlalu panjang. Ya, jangan memilih surah atau ayat yang terlalu panjang yang dapat mengakibatkan jamaah merasa berat. Nah, keringanan sholat ini dipesan oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka yang menjadi imam di tengah orang banyak. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Ya, apabila salah seorang di antara kalian ya mengimami orang banyak, falyukhaffif, maka hendaklah ia meringankan. Ya, fa inna fin nasi ad-dha'ifa was-saqim wa dzal hajah. Karena di antara orang yang diimami itu ya bisa saja di situ ada orang lemah, ada orang sakit, dan ada orang yang ya mempunyai hajat atau orang yang mempunyai keperluan. Ya, wa idza shalla ahadukum li nafsi, ya namun apabila dia salat untuk dirinya sendiri atau salat sendirian, ya falyutawil ma sya'ah, maka silahkan dia perpanjang ya sesuai dengan kehendaknya. Ya, silahkan dia memperpanjang salatnya. Ya, jadi ketika kita sholat mengimami orang-orang itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk meringankan. Ya, karena itu tadi dikhawatirkan di situ jangan sampai terdapat orang-orang yang tidak kuat sholat terlalu lama, atau mungkin di situ ada orang yang sakit atau sakit perutkah atau apa ketika ya, sedang sholat, atau di situ ada orang yang mempunyai hajat. Ya, ada orang yang ya, ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Ya, maka kita diperintahkan untuk sebagai imam diperintahkan untuk meringankan. Ya, jangan terlalu memperpanjang durasi sholat kita. Ya, termasuk ketika tadi, ya, ketika sujud tadi, ya, jangan terlalu memperpanjang durasi sujud yang dapat mengakibatkan atau yang dapat memberatkan para jamaah. Ya, adapun ketika kita sholat sendiri, ya falyutawil masya'ah, silahkan perpanjang. Mau sujud sampai setengah jam pun boleh. Ya, karena sujud itu kan memang termasuk termasuk rukun panjang.
Ya, kalau ketika kita sholat sendiri, sujudnya mau diperpanjang sampai setengah jam pun durasinya boleh. Ya, akan tetapi ketika kita sholat berjamaah, khususnya kita menjadi imam, ya kita tidak boleh, tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang demikian. Ya, karena itu ya dapat mengakibatkan atau dapat memberatkan jamaah. Ya, suatu ketika Rasulullah itu pernah sholat mengimami sahabatnya. Ya, di tengah-tengah di awal sholat Rasulullah berkeinginan untuk memperpanjang durasi sholatnya. Tetapi ketika di tengah-tengah sholat, ya fa asma'u buka as-sabi. Rasulullah kata Nabi, saya mendengarkan suara tangisan anak kecil. Ya, akhirnya Nabi meringankan, memperpendek sholatnya karena khawatir jangan sampai orang tuanya itu merasa berat lantaran anaknya yang menangis tadi.